Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Min nafsin wahidati wa khalaqa minha zawjaha. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji dan juga syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah, pertolongan kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita masih bisa berjumpa kembali, bertatap muka, mujalasah, musafahah, muwajahah dalam satu majelis yang insya Allah penuh dengan barokah. Semoga amal ibadah kita semuanya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, sebelum masuk ke materi mungkin kita berdoa untuk ibunya Pak Budi ya, yang hari Sabtu kemarin kapundhut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahunya juga telat ya Pak Budi ya, Pak Budi enggak kabar-kabar. Ternyata hari Sabtu kemarin. Namanya ibu siapa? Muhtiyati. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wasy'alil jannata mathwaha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha. Allahumma naqqiha min khotoyaha kama yunaqqasabul abyadu minad danas. Allahumma badilha baitan khairan min baitiha fid dunya wa ahlan khairan min ahliha fid dunya wa zawjan khairan min zawjiha fid dunya innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Semoga Allah menerima amal ibunya Pak Budi dan mengampuni dosanya dan yang ditinggalkan diberi kesabaran. Bila sungkawa Pak Budi ya. Masuk ke pembahasan, yaitu masuk ke zakat emas dan perak. Zakatul zahab wal fiddah. Zakat emas dan perak. Ya, tapi di sini yang punya emas banyak nggak tahu ya. Paling emasnya ya emas. Ya, Mas Bambang.
Kalau Bututi ya Mas Budi itu ya. Ya, Mas Sus ya. Ya itu berat banget. Ya. Idza tahaqqaqat fil dzahab wal fiddah wa malikihima asyurut allati taqaddamat al isyaratu ilaiha, ketika seseorang itu mempunyai emas atau perak dengan milik yang sempurna dan memenuhi beberapa syaratnya yang sudah disebutkan di depan, syarat orang yang mengeluarkan zakat, syarat harta yang dizakati, fabalagho an-nisoba, kemudian emas dan peraknya itu mencapai 1 nisab, wahala alaihi malhaul, dan sudah haul, sudah setahun. Haul itu setahun maknanya. Jadi sudah punya emas, punya perak, timbangannya beratnya sudah 1 nisab dan sudah disimpan setahun. Kalau hari ini ada yang nyimpan emas batangan, emas antam, emas bentuk kertu ya. Kemudian apa ya bentuk yang lain lagi ya. Ketika sudah 1 nisab dan setahun, fa innahu yajibu hina idzin ikhrajuz zakati fihi. Maka kemudian si pemilik emas tadi ketika memenuhi syarat-syaratnya wajib mengeluarkan zakatnya. Wa takunu marrotan wahidatan fi kulli amin, dan wajib mengeluarkan zakat setiap tahun. Lama-lama iso entek. Wajib mengeluarkan zakat setiap tahun. Jangan tahun berikutnya, mana zakatnya Pak Budi, kan wingi wis. Kan wis kan tahun wingi gitu ya. Tahun sekarang ya wajib lagi gitu ya. Setiap tahun wajib lagi asalkan masih 1 nisab. Kalau sudah terkurangi dari 1 nisab baru tidak wajib. Tapi kalau masih 1 nisab, maka setiap tahun wajib mengeluarkan zakatnya. Nisab kuli minan dzahab wal fiddah wa miqdaru zakati fihima. Berapa nisabnya dan berapa mengeluarkannya? Nisabnya emas itu berapa? Mengeluarkannya berapa? Dalam hadis Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad, bahkan disahihkan oleh Al-Albani ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza kanat laka mi'ata dirhamin, apabila kalian mempunyai 200 dirham. Apabila kalian mempunyai 200 dirham perak. Wahala alaihil haul, dan kemudian sudah genap 1 tahun. Fafiha khomsatu darohim, maka wajib mengeluarkan 5 dirham. Berarti berapa persen Pak Budi? Kalau punya 200 dirham, wajib mengeluarkan 5 dirham. Berapa persen? 2,5. 2,5%. Karena kalau 10%-nya kan 20. Kalau 10 berarti 5%. Ya, berarti 5 dirham 2,5%. Wajib mengeluarkan 2,5%. Atau kalau dalam bahasa hitungan manual dulu, kan zaman dulu kan belum ada persenan kan baru berapa tahun tak? Dulu bilangnya 2,5% itu 1/40. 1/40 ya. Rubu'ul usuri. Ya. Jadi 1/40 dibagi 4 dibagi 10. Kalau hari ini karena sudah ada persentase berarti mudah menjadi persen. 2,5%. Ya. Walaisa alaika syai'un yakni fi dzahab hatta yakuna laka isruna dinaron.
Kemudian kamu tidak wajib mengeluarkan zakat emas hingga kalian mempunyai 20 dinar. Dulu kan adanya dirham sama dinar. Nanti terus kemudian akan dikonversi ke gram ya. Hingga kalian mempunyai 20 dinar. Fa in kanat laka isruna dinaron wa hala alaihil haul fa fiha nisfu dinarin. Kalau kamu punya emas 20 dinar, maka mengeluarkannya berapa kalau 2% setengah? 20 dinar berapa Pak Tarto? Setengah dinar. Ya loh. Kalau mempunyai 20 dinar berarti 2% setengahnya setengah dinar. 1/40 kok. 2% setengah itu sama seperti 1/40. 1/40. Jadi nisabnya perak itu 200 dirham, kemudian nisabnya emas 20 dinar. 20 dinar. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, laisa fi maduna khamsu awakin minal warok sodakot. Tidak wajib orang yang punya di bawah 5 awak, ada sebagian ulama mengatakan usuk, 5 usuk, ya, di bawah 5 usuk maka tidak wajib zakat. Maka 5 usuk itu sama dengan 20 dinar. Wah, angel lagi dinar-dinar, dirham-dirham ini. Sing ngerti kita ya putrane Pak Sus nggih Pak Sus. Mas Yazid nggih. Niku nek gajian kan nggo dinar ta? Nggih. Putrane Pak Sus tak sakmene iki sing gajian nganggo dinar. Nah, Pak Budi gajian apa, Pak? Real atau dolar? Sawa. Nggih, nah putrane Pak Sus iku dinar. Masyaallah. Enggak tahu 1 dinar berapa. Ini tanya Mas Yazid itu ya. Wa yustafadu minhuma umurun. Dari hadis-hadis ini kemudian mengandung makna, di antaranya yang pertama anna nisobal fiddah, nisabnya perak itu 5 usuk atau 200 dirham. 200 dirham dari perak murni. Nah, 200 dirham itu ada ulama kontemporer yang menyamakan dengan gram, itu berapa gram? Ternyata ditimbang 200 dinar, 200 dirham atau 5 awak itu sama dengan 595 gram. Wah, akeh ya. Bilang on, Pak. 595 gram. Berapa on? 6 on kurang dikit ya. 6 on kurang 5 gram. Pirang kilo, Pak? Setengah kilo punjul sidik. Ya, kita harus tahu hitungannya ya. Jadi nisabnya perak itu kurang lebih 6 on. 6 on kurang 5 gram. Itu nisabnya perak. Sayang hari ini perak itu kayak nggak ada harganya. Hari ini ya, sayang. Jadi perak itu sudah tidak menjadi barang berharga. Jadi kalau toh jadi, ya paling ini buat emban cincin kayak gini tuh ya sudah. Dijual lagi itu nggak laku. Misalnya kalau tukunan ini larang, misalnya didol nanti ya rapayu. Kecuali aku ngakali, Pak Budi, wah apik lho, dituku ini 10 juta, deh gelem seneng ya payu. Nek ke toko lagi nggak mau, tokonya nggak mau. Saya pernah main ke Jogja, daerah kota gede, itu pengrajin perhiasan peraknya, mahal-mahal, bagus-bagus. Tapi saya tanya, Mbak, kalau saya beli ini, kalau sudah bosen tak jual sini lagi, mau nggak mau. Waduh, orang situ tuku wes aku. Ternyata tidak mau sananya. Ya. Mau jual, nggak mau beli. Jadi nggak ada jual beli perak, yang ada jual dong.
jual ya. Tapi ketetapan hukum masih wajib zakat ketika mempunyai 6 on. Zakatnya berapa Pak Budi kalau 6 on? 2,5%. Wah, Pak Budi kon ngitung terus. Kalau 10%-nya berarti 60 gram, ya, itu 10%-nya dibagi 4, berarti berapa? 15 gram, ya, berarti kurang lebih zakatnya 15 gram. Lah, wong untuk zakatan perak 15 gram itu ya ora iso didol, no? Ya Allah, ya ora payu ya. Sekarang tidak laku. Ini bobotnya abot ini loh, pirang-pirang gram ini. Ini enggak laku. Buat hiasan tok tidak laku ya. Karena memang sejak zaman Rasulullah meninggal kemudian perak itu menjadi tidak ada harganya. Ya udah, berhenti di situ nggak apa-apa, memang nggak ada harganya. Ya. Kemudian sekarang nisabnya emas. Nah, kalau emas itu masih berlaku emas ya. Emas. Ana nisaban zahab, nisabnya emas itu sama dengan 20 dinar. 20 dinar. 20 dinar itu sama dengan 20 miskol. Ya. Wa nisabuhu isruna miskola. Ya. Kemudian zakatnya adalah nisfu miskol. Nisabnya 20 miskol atau 20 dinar, zakatnya setengah dinar. Wah, angel lagi dinar-dinar meneh. Ya. Maka kemudian ulama kontemporer menyamakan dengan gram. Berapa gram sih? Ternyata 20 miskol itu tinggal emasnya. Kalau emas tua, emas sing larang sing tua loh, Mas Budi. Ya. Mas tua. Timbang emas nom larang mas tua. Larang. Mas tua nih larang. Paling sepuh, ya baik. Kali Pak Tarto? Oh, senior berarti Pak. Ya, Masya Allah. Paling larang berarti rekannya. Masya Allah. Mas Mudor. Mas Ahmad Mudor, Masya Allah. Jadi kalau mas tua, mas sepuh, maka jumlahnya 85 gram. 85 gram emas 24 karat. Tapi emas itu yang dibuat hanya 24, 21, 18. Ojo terus tuku emas yang medun-medun terus loh Pak Budi. Aku mau 18 arep 10 karat wae. Lah aku arep 2 karat ya aku tak sekarat wae ngono repot to ngono. Nah sekarat malah mati to Pak ngono. Iya, jadi tidak ada. Emas sekarat tidak ada ya. Jadi kalau 24 karat emas tua maka jumlahnya adalah 85 gram. Ternyata emas karat-karatan itu dicampur dengan perak. Karena emas yang murni itu empuk. Kaya apa ya? Kaya jeli ini ngempuk ngeten niku ya. Lembek gitu ya. Lembek. Maka dicampur sama perak supaya bisa keras, supaya bisa buat mainan ya. Lah kalau emas yang tua, emas yang 24 karat, maka nisabnya adalah 85 gram. 85 gram. Ini kan pada tahu yang punya istri kemudian bawa pakai kalung atau cincin atau apa, berapa karat Pak? Oh, tembokok malah ngecen orang. Tembokok. Oh gitu, waduh, repot ya. Sekarat. Masih sekarat Pak. Ya Allah, gitu ya. Jadi berapa karatnya harus tahu. Biasanya kalau yang untuk hiasan di Semarangan itu kebanyakan 18 ya, 18 karat ya. Agak tua dikit itu paling 20 apa namanya?
21 ya, 21 karat ya. Kemudian kalau nisabnya adalah 85 gram, maka zakatnya berapa? Berapa? 2/8. 85 dibagi 40. Berapa? Oh, iya, biasa duit akeh. Kalau 100 itu baru 2,5 loh, Pak. Kalau 85 berarti 1, 1, loh, Pak. 2/8 ya. 2/8. Kalau 100 2,5 ya, benar ya. Itu jadi 2 gram tambah 1/8 itu zakatnya. Lah masalah duit tinggal regane piro. Hari ini emas ini baru goncang, naik turun, sing seneng bakule. Ya, iya sing seneng bakule niku ya. Jadi bakul emas itu kemarin baru ngawu-ngawu gitu ya. Karena tuku emas regane 1.800.000 pas payu didol dari 3 juta sak gram gitu ya. Ya. Terus ya, ini hari ini itu masih naik turun. Jadi biasanya kan agak lama harga emas itu ya. Ini harga 3 juta saya yang kemarin itu yang emas 21 ya. Yang 24 mungkin lebih ya. Bahkan yang emas yang antam itu menjadi tinggi harganya karena emas murni ya. Ya, jadi kalau 85 tadi benar 2 gram lebih 1/8 zakatnya. Zakatnya emas. Mengeluarkan emas itu ya. Zakat emas mengeluarkan emas. Kemudian kalau yang emas 21 maka menjadi 97 gram. Ya, konferensinya seperti itu ya. Menjadi 97 gram. Mungkin kalau dicocokkan harga itu nanti jadi sama. Nisabnya berapa itu mungkin jadi sama. Yang 18 gram 113 nisabnya. Ada kiranya panjenengan-panjenengan yang punya emas segitu sedikit loh. Emas 85 gram itu sedikit loh Pak Mas Budi. Ya, paling kalung, gelang, cincin ngono usah ya. Gitu ya. Pemana sing gelange kok kene tak tekan kene ngono kan. Ada toh? Itu yang rompiang ngono. Nek omong kayak ngene ngono toh. Ya, nggih. Ada orang yang giginya dipasang emas nek ngomong gini ya. Masya Allah ya. Ya, ini nisab emas. Annahu labuta min mururil haul as-sanah al-hijriyah al-kamilah. Syaratnya harus haul. Haul itu setahun hijriyah. Maka kemarin sudah saya singgung, maka ngitungnya adalah dari Syawal supaya mudah. Tanggal 1 Syawal nanti mengeluarkan Syawal kembali. Karena kalau jenengan ngitungnya Januari nanti lewat gitu ya. Lewat. Karena Samsiah sama Komariah itu selisih ya, selisih. Bisa lewat. Jadi ngitungnya Syawal ya, Syawal. Ala nisab fama fauqa hatta tajibu fi zakah. Haulnya tetap, kemudian nisab itu minimal. Emas nanti beda dengan kambing. Meskipun belum nyampe bab kambing hanya sebagai perbandingan, kambing itu 40 zakatnya 1. Tapi punya kambing 80 zakatnya tetap 1. Punya kambing 100 tetap 1. 120 tetap 1. Loh kok piye to? Ya 100 selikur lagi loro. Itu kambing. 200 zakatnya berapa Pak Budi? Loro. 201 telu. Nggih, sampai 301 papat. Itu hitungan kambing. Nanti onta beda lagi, sapi beda lagi. Tapi kalau emas 85 gram, zakatnya 2 gram 1/8. Tapi 86 gram, maka yang 1 gram dikeluarkan 2,5%. Jadi berapa Pak Ugeng? 2,5%-nya 1 gram.
1 gram itu 1000 mili. Berarti 2% setengahnya 1000, 25 mili ya. Berarti tambah 25 mili, 1/8 gram tambah 25 mili gitu ya. Jadi lebihnya harus ditambahkan. Misalnya jadi 100 gram ya jadi 2 gram setengah. Jadi lebihnya dihitung terus kalau emas. Kalau kambing berarti kan enggak. Lebih 1 belum. Jangan kan lebih 1, lebih 10, 2 kali lipat saja zakatnya masih 1. Karena memang nasnya seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, nasnya seperti itu. Itu hanya berada pada hewan. Unta itu kan kalau 5 unta wajibnya zakat 1 kambing. 10 unta, kalau 6 enggak, 6 masih 1 kambing, 9 1 kambing. Kemudian 10 2 kambing, 15 3 kambing, 20 4 kambing, 25 1 unta. Gitu. Padahal dipikir 5 kambing sama 1 unta itu kan jauh harganya. Ya udah, 5 kambing misalnya kambing sing larang piro? Kambing sing larang misalnya sing gede lah tak digawe 5 juta. Nek zakat 5 kambing kan 5 ping 5 gak 20 juta. Loh unta niku ora entuk 50 lho, Pak. Tapi 25 unta wajib zakat 1 unta. Gitu. Itu memang hitungannya kayak gitulah. Untuk emas dan perak dan yang lain tambah sedikit diikutkan. Jadi ambil kelas minimal, kemudian lebihnya sudah menjadi kewajiban untuk zakat. Jadi misalnya yang emas sepuh tadi 85, maka 86 ya hitungnya dari 86. 87 prosentasenya dari 87. 100 dari 100. Jadi anna miqdar zakah fi kulli minadz dzahab wal fiddah 2,5% atau 1/40. Ya, 2,5% itu 1/40. Karena dalam Al-Quran tidak mengajarkan persentase, tapi mengajarkan seper. Meskipun hari ini bisa dikonversi ke ke persen. Ya. Misalnya dalam ilmu waris itu kan nggak persen. Maka kalau anak-anak sekarang belajarnya mungkin menggunakan yang persentase, mungkin dia pahamnya itu. Tapi pelajaran dulu ya, menggunakannya yang seper. Ya, sulus itu 1/3. Sudus 1/6, sumun 1/8. Dalam surat An-Nisa seperti itu ya. Sulusan, ada sulusan itu 2/3 gitu ya. Kemudian nisfu, ya nisfu itu separuh gitu. Maka dulu zakat itu 1/40. Bahkan ada yang bilang lebih panjang lagi, tidak 1/40. 1/4, 1/10. Wah, angel ra karuang ya. 1/4 setelah 1/4 terus dibagi 10 gitu. 1/4-nya 1/10. Biasanya 1/40 lah ya gampang. Ya. Bahasa Arabnya rubu'ul usuri. Pakai kata rubu'ul usuri. 1/4-nya 1/10 gitu. Jadi 1/40. Jadi misalnya rajulun yang meliku nisfu kilogram minadz dzahab, ada orang punya emas 1/2 kilo. Nah, wes iki sapa sing jawab engko. 24 karat 1/2 kilo. Nah, zakatnya berapa? Dengan Pak sing paling sepuh, Pak. Enggak bisa. Berapa Tarto? 1/2 kilo emas zakatnya berapa? Dibagi 40 setengah kilo. Setengah kilo iku 5 on. Itu toh. Berapa? 12,5. 12,5 ya. Karena gram. Berarti kan 500 gram. 500 gram. Setengah on atau setengah on. 5 on, nah, setengah kilo. 5 on atau 500 gram gitu ya. Dan zakatnya 12,5 ya. Jadi fama dzamik miqdaru zakah fi idza halal haul bima anna miqdar dzahab wal muluk
Yuk tabaru aksaru minan nisab. Nisabnya kan 85 gram, ya. Maka wajib mengeluarkan rubu'ul usur. Rubu'ul usur fayakunul miqdar wajib. Kalau 500 gram ya dibagi 40, maka menjadi 12,5 gram. Pak Sus bakat duwe masakeh. Masya Allah ya. Oh gitu, Masya Allah, luar biasa. Nanti besok itu orang duwe masakeh lho Pak. Jenengan duwe masake dititili bojone didolu ora ngerti hitungane. Masyaallah. Ya, ini zakat emas atau nisab emas. Kalau kita punya dan setahun maka wajib mengeluarkan 2% setengah atau 1/40 ya, 2% setengah atau 1/40. Nah, atau kalau digramkan, kalau kita punya setengah kilo emas, berarti wajib zakatnya 12,5 gram. 12,5 gram itu kalau hari ini 3 juta, berarti berapa Pak? Ngitung meneh. Ngitung meneh toh, 3 juta kali 12 berapa? 36. 3 juta kali setengah. 37,5 juta. Kalau punya emas setengah kilo, ya masih banyak sisanya ya. Masih banyak sisanya. Tuh. Makanya kalau zakat itu diterapkan benar-benar itu untuk keperluan masyarakat ya, makmur sekali gitu ya. Diterapkan zakat. Tapi wong zakat itu kan bebas, artinya bebas itu rana undang-undangnya Pak. Arep zakat ya karepmu, ora zakat ya karepmu. Kan rana undang-undangnya. Enggak ada orang kok tidak zakat masuk penjara, itu enggak ada, kecuali zaman Abu Bakar, ya toh? Kecuali zaman Abu Bakar. Nah, makanya ya banyak orang yang mungkin tidak jujur dalam mengeluarkan zakat, wong toh ora ono sing ngawasi. Pajak ono sing ngawasi ya kadang-kadang do ngemplang ya Pak Budi ya. Padahal orang yang ngawasi, apalagi zakat. Maka saya pernah membuat anekdot gitu ya. Contoh apa ya? Jadi ada orang misalnya punya emas senilai, kalau kita bilang rupiah, misalnya orang punya harta 10 miliar wis ora akeh-akeh, 10 miliar. Kalau 2,5% zakatnya berapa? 10 miliar berapa, Pak? 250 juta ya. 10 miliar itu 250 juta. Terus karena kita sadar punya harta 10 miliar, kemudian kita bagi-bagi amplop ya ono duwite, maksudnya amplop ya. Bagi-bagi amplop ono duwite. Bungkusi duit 50 juta. Dibagi-bagekno ning tangga teparo sing miskin wong siji 100.000 kan akeh banget. 50 juta kan 100.000 kan akeh banget toh. Wong sejuta iku 10, berarti nek 50 juta berarti ya 50 ya. Berapa? Wong 500 ya. Masya Allah. Itu kan lukus akeh banget toh. Terus setelah kayak gitu kira-kira komentar masyarakat kan jenengan itu. Misalnya ini, lagi-lagi Mas Budi, Pak Budi duit 10 miliar tuh Pak. Terus jenengan bagi-bagi amplop senilai 5 juta. Wah, sing pakar digilir, dino iki sapa, ngantek sak rampungi. Kira-kira komentar masyarakat gimana? Pak Budi ki wong pelit apa wong lomo? Walah, wong sangat baik, loman, wis ora ana wong kaya Pak Budi, wah masyaallah, swargane dhisik, wis ngono pokoke dilem ngono kabeh, Pak. Padahal dhek ngemplang 200 juta. Gitu. Gitu. Lah kewajibane ngetokke kan 250 mau. Mong ditokke 50 tok. Iku komentar masyarakat wis ngene kabeh lho ngono, gitu. Nah, wong ora sing ngawasi kok. Lah, 200 terus dikemplang iki ya tetep wong tetep ngalem toh. Ini makanya Masya Allah, mari kita jujur. Ketika kita punya kekayaan dan wajib zakat, dan nggak ada yang ngawasi.
nggak ada yang ngawasi dan memang undang-undangnya nggak ngawasi. Maka seolah-olah seperti kewajiban individu ya. Seperti kewajiban individu. Padahal zakat bagian dari rukun Islam. Ya, rukun Islam loh itu. Kewajiban dalam Islam itu kan banyak. Tapi kan tidak ada kewajiban yang sederajat dengan 5 rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, kan itu. Yang paling besar itu bahkan zakat itu di awal, syahadat, sholat, zakat. Puasa itu setelah zakat. Di Al-Quran selalu digandeng sholat sama zakat, bukan sama puasa. Wa aqimus sholah wa atu zakah, kan itu toh. Wa aqimus sholah wa atu zakah. Yang sejajar dengan sholat itu zakat, bukan puasa. Nek wong ora poso, ngono kan akeh ketorone. Wah, ora poso kae kan itu ya. Tapi ora zakat, itu ora ketara. Iya, nek ora poso nggih. Nek ora zakat, kaya Pak Budi mau 250 ditokke 50 lho malah wis muene kabeh to, Pak. Wah, hebat ora ono wong kaya Pak Budi kan ngono to. Padahal ngemplang 200 juta, Pak, ngono. Ya Allah, ya Rabbi. Ini enggak ada yang ngawasi. Makanya kita harus waspada, harus waspada. Hal yudamu dzahab ilal fiddah litakmilin nisab. Apakah wajib dikumpulkan antara emas dan perak? Punya emas separuh nisab, punya perak separuh nisab. Kalau dalam mazhab Hanafi, Maliki mengatakan wajib dikumpulkan, kemudian dizakati bareng. Tapi ngumpulnya perangel ya, misalnya perae mau kan wajibnya 500 dirham, 500 gram, ya separuh nih, emas itu separuh nih, lah ngumpulnya piye gitu ya. Maka pendapat yang kedua, yaitu dari mazhab Syafi'i dan riwayat sebagian dari Imam Ahmad mengatakan tidak wajib dikumpulkan, karena antara emas dan perak itu sendiri-sendiri. Kayak orang punya sapi sama punya kambing. Sapi itu kan nisabnya 30, kambing nisabnya 40. Punya sapi 20, punya kambing 20. Wajib zakat enggak? Enggak, harusnya. Itulah nak zakat tuh zakatnya kambing atau zakatnya sapi kan. Itu ya, itu. Begitu juga tidak dikumpulkan antara beras sama jagung. Berasnya untuk setengah nisab, jagungnya untuk setengah nisab. Juga tidak, ya tidak. Maka yang pendapat yang kuat adalah tidak dikumpulkan. Jadi wajib zakat masing-masing, nunggu nisabnya masing-masing. Emasnya nisab sendiri, peraknya nisab sendiri. Apalagi tadi hari ini tidak ada orang yang punya perak kecuali mungkin orang yang bekerja di tambang perak mungkin itu ya. Terus duwene keranjangan yang baru punya perak banyak mungkin kayak nikel atau apa itu. Tapi kalau emas perak aja sekedar hiasan enggak laku kok. Ya, tidak laku ya. Jadi tidak yustana min hadza amalus syaraf ya atau sorf. Beda kalau urusan dagang. Kalau urusan dagang beda loh, dagang. Yang paling sulit itu tak pelajari, tapi saya enggak terlibat, yaitu iki mungkin zaman komputeris ya sudah mudah. Dagang kelontong itu loh paling sulit loh Pak. Tapi model komputer sekarang mungkin sudah mudah ya. Zaman dulu kalau yang teliti dagangan ning kampung, dagang kelontong ning kampung, yono beras, yono lengo, yono moto, yono terasi, yono gerek, yono gitu. Nah, kan awal belanja pertama itu kan berapa kan gitu, sudah 1 nisab. Besok ketika sawal dihitung kan dihitung kabeh. Motone cek piro, terasine cek piro, terine cek piro kan itu Pak, berasnya cek piro. Lah wajib zakat atau tidak. Tapi kalau hari ini sudah masuk komputer ya Pak Tirta ya. Jadi dagangan itu bisa dilihat di komputer karena ketika mengeluarkan itu masuk di situ. Ini teknologi ya. Nah ini kalau harta dagangan yang mengumpulkan dari berbagai sehingga ketika orang dagang emas dan dagang perak
Ya, maksudnya adalah harta dagangan, bukan zakat emas, bukan zakat perak. Misalnya dagangan sapi sama dagangan kambing, nggak usah nunggu 40-30. Kan nisabnya seperti nisab emas. Nisab emas itu kan 85 gram. Kalau kali 3 juta, berapa Pak? 85 gram? Kan 300 jutaan. 300 jutaan. Nah sekarang sapi sama kambing itu kalau 300 jutaan, sapi berapa kan? Kan nggak sampai sapi 30, ya, nggak sampai sapi 30 karena zakatnya namanya zakat dagangan. Misalnya punya sapinya 20, punya kambingnya 20, bisa jadi ya sudah wajib zakat, tapi zakat dagangan. Jadi yudhamu fi hadzahab ilal fiddah. Ya, kalau zakat dagangan maka emas dan perak dikumpulkan. Ya, sebagaimana dagang sapi sama kambing atau dagang yang lain. Ya, la yudhamu jinsun ila jinsin, bukan mengumpulkan antara satu jenis dengan jenis yang lain. Tapi dagangan, dagang apa ya dikumpulkan? Ya, dagang mobil, dagang motor, campur gitu. Dagang apa gitu ya, maka menjadi kewajiban wajib zakat harta dagangan. Nah, harta dagangan sudah terkumpul atau belum gitu ya. Senilai dengan emas 85 gram, dan hari ini kalau kita dirupiahkan ya tinggal 1 gramnya harganya berapa rupiah, dihitung setiap setahun sekali. Tapi kalau zakat emas itu mengeluarkannya emas, ya. Zakat emas itu mengeluarkannya emas. Dan kalau zakat perak ya mengeluarkannya perak. Sebagaimana zakat kambing mengeluarkan kambing, zakat sapi mengeluarkan sapi, zakat padi ya mengeluarkan padi gitu. Nah kalau zakat uang berarti mengeluarkan uang. Tinggal zakat apa gitu ya. Zakat apa. Kemudian yang mengatakan emas sama perak dikumpulkan jadi satu sehingga satu nisab, maka ternyata yang dihitung adalah harganya. Dimana anaman kana indahu nisfu nisobin min dahabin wa nisfu nisobin min fiddah wajabat alaihi zakah kadzalika law kana indahu rubu'un min hadza wa sulusatun wa salah satu arba'in min hadza wa hakadza tsumma yukhriju min kulli min dzahab al fiddah rubu'u usri. Jadi ketika dikumpulkan ya ternyata yang dikumpulkan itu harganya. Tapi pendapat yang kuat adalah ketika emas dan perak itu separuh nisab, maka tidak tidak wajib zakat. Ketika separuh nisab menurut pendapat yang kuat. Misalnya Abu Hanifah mengatakan ila ayyudhama ahaduma ilal akhar bitakwim fi ahadihima bil ukhra bima wa ahfadhu lil fuqara. Ketika memang kita akan menjaga harta kita, maka kemudian dikumpulkan satu dengan yang lain, kemudian dikrus, bukan mengeluarkan setengah nisab dari emas atau dari perak, tapi kemudian dikrus, peraknya harga berapa, emasnya harga berapa, kemudian menjadi berapa rupiah, kemudian baru dikeluarkan. Ya, kalau standarnya perak kan jadi sedikit, misalnya perak tadi itu 500 gram, sekarang perak itu 1 gram berapa sih? Ngerti Pak Budi? Orang ngerti, emas orang ngerti ya. Berarti nggak ada 1/10-nya emas harganya. Jadi misalnya emas 3 juta itu nggak sampai 300.000. Mungkin 1 gram 10.000 atau berapa gitu ya. Jadi ketika pakai graman perak itu ya menjadi sedikit sekali ya, sedikit sekali. Maka yang berlaku sekarang adalah emas. Sehingga ketika kita punya emas, baru kita wajib zakat emas. Ada pertanyaan sampai sini? Nggih. Nggih. Insyaallah luar biasa ya. Kemarin sudah sedikit disinggung, tapi nanti akan dijelaskan lagi juga. Ada yang ulama
terfokus kepada nas. Maka yang terfokus kepada nas, yang wajib zakat itu hanya 8 macam ya, 8 macam. Masih ingat Pak Budi kemarin 8 macam itu apa? Emas, perak, kemudian unta, sapi, kambing, gitu toh. Kemudian beras, gandum, kurma, anggur, itu toh. Berarti kalau yang fokus terhadap nas, maka berarti tidak. Tapi ketika ulama lain mengatakan tidak adil ketika orang panen padi 1 ton nilainya itu hanya berapa? Kalau beras bersih itu kan 7,5 kintal. Hari ini beras berapa Pak Budi? Orang nempur meneh, sing nempur mami Pak. Berapa? 15 kali 7,5 kintal berapa? Paling sekitar berapa? 12,5 juta atau berapa ya? Ya kan tidak sampai 15 juta itu. Wajib zakat itu ya. Nah, lan jenengan panen jati sakmene to. Iku 100 juta. Panene 100 pohon berapa, Pak? Lah, gitu. Orang wajib zakat wong jati yo, sing wajib zakat beras kan. Nah, maka kiranya pendapat yang mengatakan sebaiknya, meskipun dalam nas tidak, sebaiknya ketika itu dizakati akan menjadi lebih berkah gitu ya, akan menjadi lebih berkah kan gitu. Kalau nasnya berarti ya hanya 8 tadi nas, tapi ketika mengadakan perbandingan tadi kan hari ini mulanya wong konjo tani moh, wong tani ini metune sithik apa wes selera karuan. Nggih. Nah, kan itu toh, panen 7,5 kintal wajib zakat, zakate wae nek tadah udan 10% jajal, 10% gitu. Nek nganggo irigasi 5%. Lah sing duit bondo dagakan ngerek mejeti HP klutang gini ngono zakate 2,5%. Ya udah, wong itu perintah Allah harus kita patuhi ngono wae kan itu. Hanya kemudian ketika perbandingan antara harta satu dengan yang lain, alangkah baiknya harta yang di luar nas itu ketika dizakati insya Allah lebih berkah. Gitu Pak. Wallahu a'lam. Panen apa beliau? Oh anggur ya. Tapi 7,5 kintal Pak. Enggak keluar ya palingnya. 5 kintal sampai. Ya. Ya, insya Allah yang akan datang akan membahas zakat duit rupiah. Ya, akan membahas. Nah, ini agak sing duwe kok Pak Budi, insya Allah. Zakat duit rupiah, insya Allah. Sekian, semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.